Halo guys, selamat pagi. Michael di sini. Pagi yang luar biasa, bukan? Semoga sehat-sehat saja. Pada pagi hari ini saya akan membawa berita baik, ya, berita bagus bahwasanya akan segera announce, ya, official contract announcement countdown, yaitu suatu token, suatu koin, suatu token baru yang sangat luar biasa menurut saya. Anda bisa cek di revenable.com, ya. Nama tokennya Revenable. Kenapa luar biasa? Karena token ini belum di sell, ya. Jadi Anda butuh 12 jam lagi. Jadi Anda punya peluang. Dan token ini ini dia di invest by Mr. Beast. Jadi Mr. Beast berinvestasi di sini. Kalau Anda belum kenal Mr. Beast adalah YouTuber yang gila luar biasa. Total view-nya 13 miliar. Total subscriber-nya 60 juta, guys. Anda bisa bandingin sama misalnya Atta Halilintar, ya. Yang saya tahu sekarangnya 20 jutaan mungkin, ya. Udah 60 juta. Dia udah mendekati PewDiePie yang sudah mencapai 100 juta viewer. Dan Mr. Beast ini juga terkenal yang paling gila videonya. Kemudian juga di Binance berinvestasi di sini, ya. Binance adalah exchange cryptocurrency terbesar di dunia, ya. Terbesar di dunia. Oke. Anda bisa lihat pada saat video ini dibuat, dia masih 12 jam 48 menit lagi akan official kontraknya di-announce. Jadi kita bisa transaksi, ya, menurut saya bisa transaksi di kemungkinan, ya. Nanti Anda ikutin aja setelah 12 jam di Trust Wallet atau di Trust Walletnya dengan di PancakeSwap. Nah, kalau di CoinGecko dia sudah listing namanya, ya. Harganya, market cap-nya apanya belum ada karena memang belum. Ya, kalau kita klik CoinGecko, Anda bisa lihat di sini di CoinGecko namanya sudah ada. Di sini preview only, market tracking coming soon, ya. Tapi sudah udah ada 2.000 orang yang live. Ada Twitternya tuh, medium.com, Telegram. Dan token ini berdasarkan atau platformnya itu BSC, ya, Binance Smart Chain. Jadi tentu saja murah fee-nya. Ini token apa sih? Ini token, nanti kita bicara. Ini token yang berdasarkan NFT, ya. Jadi dia ingin menyediakan platform untuk kreator NFT, ya, pembuat lukisan digital 2D 3D, ya, untuk memasarkan, untuk menjual, untuk orang jual beli, untuk orang lelang, untuk orang menyimpan, meminjamkan, pokoknya untuk mempromokan. Ini tempatnya di sini deh. Jadi dia jelas sekali NFT ini seperti ini, lukisan-lukisan digital yang bisa Anda beli. Oke. Dan ini lihat, ya. Ini partnernya itu nggak main-main, ya. Jadi ada partner CoinUnited.io, DoublePick, AU21 Capital, Elevate, GBV Capital, X21, ya, Tuniplay, Coins Block. Jadi dia ada partner-partner, ya, perusahaan-perusahaan besar. Jadi Definite NFT Hub, ya. Create your own NFT. Jadi orang bisa meng-create NFT-nya. Jadi kan banyak kreator-kreator pembuat 2D, 3D, ya, lukisan-lukisan atau video dalam bentuk 3D itu yang belum NFT. Jadi kalau Anda promokan di Instagram atau apa, nggak bisa dijual karena nggak ada yang mau beli, karena kan semua orang bisa jiplak, ya. Tapi dengan
adanya platform NFT, Anda bisa masukkan lukisan digital Anda itu ke platform media dan menjadi NFT. Bener-bener terautentikasi, bisa dijual dan orang ada yang mau karena sudah apa namanya tercetak sebagai sesuatu yang unik, bisa dibuktikan secara digital ya, bahwa ownernya Anda, jumlahnya 100, ini seri keberapa ini udah di-create di NFT. Kemudian discover and get discover ya. Jadi dengan platform ini Anda punya di NFT itu bisa ditemukan sama orang lain dan Anda juga bisa menemukan, orang-orang di platform ini bisa menemukan NFT lain ya. Trade and share with anyone ya. Jadi NFT orang yang jualan di platform ini tuh dia bisa bertukar, bisa melakukan auction atau lelang ya, bisa memberikan gift ya ke orang-orang lain ya, karena seperti kalau token kan airdrop ya, atau ini giveaway dan sebagainya, dia bisa dilakukan di platform ini ya. Jadi sistemnya bagus, leverage their full potential. Nah, dia menciptakan NFT yang new digital marketplace. Jadi sudah ada ya NFT di dunia ya, seperti websitenya OpenSea, Nifty ya. Tapi ini dia bikin yang lebih bagus dari yang sudah ada. Kenapa? Salah satunya featuring ultra low transaction fee ya. Nih, langsung aja kita di sini ya. Scare by design. Jadi jumlahnya terbatas. Ya, desainnya juga terbatas. Jadi itu membuat koleksinya itu benar-benar langka ya. Ya. Membuat orang juga ingin memiliki karena jumlahnya langka. Customize distribution ya. Jadi distribusinya itu ya bisa macam-macam. Orang bisa sekali klik beli, kemudian bisa lelang. Lelangnya juga caranya bisa di customize. Ini free drop for your user. Jadi yang sudah pembeli Anda memberikan NFT-nya itu free drop ya. Ya, untuk mereka senang. Ya, Anda bisa customize deh distribusinya seperti apa, penyebarannya. Konten dia agnostic ya. Ini dia bisa untuk semua konten NFT ya, untuk yang 2D dan 3D ini bisa semua. Internet domains to music album. Menjual internet domain bisa di sini. Kemudian album-album musik ya, bisa juga jual di sini. Decentralized trade. Jadi perdagangannya itu melalui ini ya, BSC environment ya, yaitu Binance Smart Chain. Itu benar-benar desentralis, tidak terpusat ya. Ya benar-benar yang sesuai dengan sistem blockchain. Jadi yang diinginkan orang. High performance low fee ya, ini tadi nih ya. Karena dia menggunakan Binance Smart Chain, jadi transaksinya itu cepat, ultra fast. Kemudian secure ya, Binance itu pertama cepat, kemudian secure, aman ya. Aman, jadi nggak, kalau udah terbukti ya Binance Smart Chain, jadi Anda kirim ini nggak gagal, uang Anda hilang ya. Kemudian limited fee exposure for our end user while maintaining limited fee. Jadi fee-nya juga kecil. Kalau di jaringan Ethereum kan itu fee-nya luar biasa besar. Bisa sampai $20 kadang ya. Gila, $20 mahal amat. Kalau ini dia kadang cuma ribuan rupiah, 10.000, 5.000, 9.000, kecil-kecil amat. Community government platform stakeholder will be able to submit proposal ya. Jadi orang yang stakeholdernya yang menyimpan token ini itu mempunyai kemampuan untuk submit voting untuk proposal ya, untuk memberikan inisiatif
untuk pengembangan tokennya. Eco friendly. Nah, eco friendly jadi dia menggunakan sistem kok ini ya, BSC consensus mechanism ya. Ini hybrid, itu gabungan dari DPoS dan DPoA, itu protokol blockchain ya, dalam membuktikan validasi transaksi, penambang dalam menentukan validasi transaksi itu lebih efisien dan environmentally friendly ya. Jadi kalau Ethereum kan berdasarkan proof of work itu memakan listrik, mining itu memakan listrik yang besar. Jadi gas fee-nya itu makanya mahal. Kalau nggak penambang-penambang yang sebagai node itu ya pembuat transaksi, kalau kita melakukan transaksi beli jual beli token ini kan minta harga fee-nya mahal. Kalau nggak dia gimana bayar listriknya? Nah, tapi kalau dia pakai ini BSC consensus mechanism itu jadi lebih efisien. Ya penambangnya nggak minta harga mahal karena kan biaya miningnya itu lebih murah. Jadi eco friendly benar-benar. Ya eco friendly, tidak memakan listrik banyak. Define token ya. Ini nanti saya jelaskan di itu. Nah ini mengenai itunya ya roadmapnya ya. Kuartal 1 dia launch smart contract ya. Dia testnet. Kemudian RC 721 RC 115 wallet integration token cell. Jadi dia menggunakan protokol ini. Protokol untuk RC 721 ya, mungkin ini protokol untuk Ethereum tuh bisa juga integrasi ya. Pokoknya integrasinya dah dia beresin. Kemudian Q2 kuartal kedua itu public security audit. Jadi dia akan diaudit ya. Manage launch token, generation event, community mining ya. Komunitas miningnya akan dibuat, creation and trade feature. Kemudian kuartal 3-nya flexible royalty, community drop ya, banyak lah Anda baca sendiri ya. Ini community moderation, channel donation, mobile support ya dibikin di channel 4, collection mungkin ini NFT collectionnya juga dibikin. Jadi ini proyeknya benar-benar dibuat secara strategis, secara terencana. Jadi tidak sembarangan karena ini kelihatan Anda lihat ini bahwa ini perusahaan besar. Nah, token distributionnya. Nah, kehebatan token distributionnya ini apa ini? Anda lihat ya. Jadi tokennya ini, kalau Anda lihat yang ini ya, token cell ya warna biru, berarti yang ini ya, itu 20% yang dijual ke pasar. Ya, hanya 20%. Enak ya kalau cuma 20%, berarti tidak ada orang yang bisa mendominasi token ini. Kalau ada yang bisa dominasi bahaya. Seperti Dogecoin katanya sebagian besar tuh dimiliki 10 orang terkaya ya, yang sebagai pemegang tokennya. Kalau suatu hari 10 orang ini bekerja sama menjual semua kan bahaya. Ini hanya 20%, jadi aman. Kemudian yang community mining ya, untuk orang yang mining penambang itu dikasih yang biru ini ya, 20%. 20% aja. Menambang kan banyak. Jadi ya benar-benar aman lah, cuma 20%. Liquidity fund yang biru ini, liquidity fund 5%. Jadi orang yang masukin ke liquidity ya, seperti di Pancake Swap Anda lihat ada liquidity untuk mendapatkan komisi kali ya. Itu dikasih 5%, 5% aja. 10%-nya ini untuk tim. Tapi sampai akhir tahun, sampai berapa tahun itu di lock ya. 20% quarterly. 5% ini liquidity fund-nya juga di unlock. Jadi 5% untuk orang dapat komisi ini di unlock, jadi tidak bisa dijual. Kemudian treasury fund. Wah, ini nih yang hebatnya nih, treasury fund. Jadi dia 35% ya. Untuk mungkin dia akan mengadakan nanti event-event ya, treasury fund itu, mencari harta karun
Ayo tebak apa segala macam ya, event-event yang lucu-lucu yang luar biasa untuk orang mendapatkan token ini sebesar 35%, dan setiap quarterly itu hanya 10% didistribusikan. Terakhir reserve 10% di reserve by proposal, saya kurang ngerti by proposal maksudnya apa. Tapi Anda lihat ini terdistribusi, tidak bisa ada orang bisa mendominasi ini token sehingga harganya akan stabil. Anda tidak perlu takut akan naik boom 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 ya, yang luar biasa seperti itu. Nah, ini timnya luar biasa. Nanti saya jelaskan timnya. Anda bisa lihat ada 10 orang. Ini Lincoln-nya Anda kalau lihat ini anak muda semua, jadi anak muda yang berbakat, kaum apa ya namanya? Milenial, bukan milenial ya saat ini, yang kaum lebih hebat lagi, yang kaum sekarang. Orang-orang jenius. Ada advisor-nya 2 orang. Di sini Anda bisa join, ini public beta untuk orang yang mau create NFT kayaknya ya, sebagai kreator. Kalau Anda ahli lukisan digital, Anda bisa ini subscribe. Saya sih udah subscribe ya. Saya subscribe tujuannya untuk dapat berita. Oke, dia ada mediumnya, ada Telegram, ada Twitter. Anda mau ikut lihat bisa. Kalau kita lihat Twitternya, tuh profilnya bagus. Anda lihat ya, ini jadi bukan sembarangan, ini benar-benar luar biasa. Bukan, saya bilang sih ini bukan koin micin ya, bukan. Koin micin nggak dibikin asal-asal, nggak. Koin micin tuh atau koin meme itu koin yang tidak punya tujuan. Jadi hanya untuk lucu-lucuan, untuk fun, untuk komunitas. Kalau ini dia ingin membuat sesuatu, membuat pasar NFT itu lebih bagus, bisa berkembang. Kreator-kreator itu bisa mempromosikan, kolektor-kolektor bisa membeli di sini dengan aman, dengan fun, ya. Yo, our launch day will be 27 ya. Sekarang tanggal 27. Sebentar lagi. Tuh. Official new listing update ya. Jadi bisa dibeli di Polkastarter jam 1, di PancakeSwap jam 2 UTC. Hari ini hari Selasa, ya benar. Jadi Anda yang suka ngumpulin token-token bisa siap-siap di jam segini. Twitternya udah 60.000. Sudah ada dibahas di YouTube juga. Ini co-foundernya Nick Chan sudah bicara. Dia sudah ada sudah ya udah benar-benar bersosialisasi. Nah, ini Twitternya Anda bisa baca sendiri ya. Udah banyak sekali. Saat ini berapa? 72.000 pengikutnya. Oke, sedikit ya. Saya mau lihat apa yang belum saya bahas di sini. Nah, NFT, Anda sudah lihat ini miliknya. Nah, kenapa sih NFT yang dipakai ya? Kalau kita lihat nih, penjualan NFT market tuh sudah triple ya, 3 kali lipat. Jadi 250 juta dolar. Benar-benar gila ya. Salah satunya nih ada Nyan Cat. Kalau Anda yang belum tahu NFT ya, saya bantu jelaskan juga. Nyan Cat ini kucing dalam bentuk video yang dia bergerak ya. Kemudian ada lagunya lucu dalam musik Jepang ya. Ini bayangin terjual 600 juta dolar. Berapa tahu gak 600 juta dolar? 600 ribu dolar. Kalau kali 15 kali 10.000 aja 6 miliar men, 9 miliar. Tadi saya 9 miliar cuma kucing ini. Anda bisa nonton. Ini YouTube-nya mana ya?
Ada nih video YouTube-nya di bawah. Nah ini. Ini dia tuh, saya kasih lihat sedikit ya tuh, ini cuma begini aja nih, kucing, pong pong pong, lihat ya. Udah kucing gerak-gerak gitu terus. Ini kejual 9 miliar. Jadi maksudnya saya ingin mengatakan bahwa NFT itu benar-benar luar biasa. Kalau berarti ada yang mau, berarti bisa laku. Kemudian former MLB itu ya sport apa ya, olahraga apa ya, saya kurang tahu. Itu terjual 1 juta dolar. Anda bisa lihat beritanya di Cointelegraph. Former MLB, jadi mantan ya MLB star, terjual dalam 1 menit lagi 1 juta dolar men. 10 berapa? 10 miliar. 15 miliar ya. Anda bisa baca beritanya di sini. Oke. Apalagi nih, Logan Paul ya. Terjual 3,5 juta dolar. Jadi dia ada giveaway, ada dapat Pokemon juga. 3,5 juta dalam hari pertama rilis. Gila ya. Hari pertama rilis. Tuh. Bener-bener luar biasa dah. Anda bisa baca beritanya sendiri. Jadi dia pakai NFT karena bagusnya seperti itu. NFT ya, token kriptografi berdasarkan blockchain teknologi ya. Jadi setiap orang yang mengeluarkan NFT itu karya digitalnya dijadikan NFT, itu benar-benar bisa membuktikan bahwa karya digital itu otentik, jumlahnya 100. Anda beli seri keberapa itu akan terbukti, tidak bisa hilang datanya dalam teknologi blockchain. NFT itu bukan token kripto ya, beda ya. NFT itu token untuk kriptografik ya, untuk orang yang membuat lukisan 3D, nanti dalam hal musik 2D, video. Nah dia itu tokennya berusaha menyelesaikan masalah ya, network gas price-nya itu supaya nggak mahal, dan limited support komersial and license content ya. License-nya tuh kurang, komersialnya dipromosikannya itu sangat kurang. Jadi saya harap dengan masuknya Mr. Beast investasi di sini, itu kan Mr. Beast gila ya. Anda pernah lihat gak dia jualan hamburger? Itu wah, luar biasa. Jadi bayangin ya kalau dipromosiin benar-benar komersial sama Mr. Beast ya. Kalau Anda yang belum tahu ya Mr. Beast ya, sorry. Ini saya lihat nih, dia contohnya dia bikin burger ya, dia buka restoran burger. Kalau orang makan dibayar, gila ya. Ya kita bisa lihat sedikit nih ya. Ini burgernya seperti ini, dan tuh ya dia bikin ditaruh uang. Anda bisa bayangin ya. Tuh dia taruh uang di burgernya, kalau orang makan tuh dikasih, dibayar. Dan Anda tahu ya yang ngantri ini berapa banyak. Ntar itu mobilnya tuh yang ngantri tuh, gila ya. Tuh sadis tuh. Sampai waduh. Sampai di jalanan saya lihat sampai wah ngantrinya. Sadis. Ya Anda nonton sendiri dah, pokoknya ini kalau Mr. Beast yang marketingin nanti, wah udah deh, saya nggak tahu dah ini kayak apa NFT-nya.
Centralized marketplace based on onboarding and content issue ya. Jadi market yang ada sekarang tuh kebanyakan centralized. Dia maunya dia tidak terpusat, jadi bisa dari mana saja ya, nggak tergantung. Kalau tergantung sama satu market ya terbatas perkembangannya. High commission fee take away from the creator. Jadi yang saat ini terjadi tuh creator itu ngambil commissionnya tuh terlalu besar. Jadi membuat harganya ya menjadi gila ya. Jadi visinya dia untuk membuat platform NFT bagi kreator dan bagi kolektor ya. Tadi di investasi MrBeast. Oke. Ini saya sudah cerita tadi ya. Jadi kreasinya dia bisa membuat sesuatu NFT yang langka, autentik, yaitu discovery, bisa ditemukan di marketplace, gampang dicari. Kemudian distribusinya itu bisa lewat lelang, bisa seperti giveaway, bisa memberikan royalty. Leverage-nya nanti NFT-nya ya bisa mungkin dipindah ownership, sistem pindah ownership bisa collateral lending, bisa untuk dipinjamkan atau disewakan. Ya, empowering, dia memberdayakan kreasi NFT. Jadi dia memfasilitasi marketnya ya untuk orang berjual beli. Yang tadi udah. Ini udah yang pertama. Anda bisa lihat juga dia sudah ada platform overview diagramnya. Kita ini untuk apa ya? Ya orang-orang programmer ya, sistem kerjanya tuh seperti apa. Jadi ini luar biasa ya, benar dipikirin benar-benar. Kalau orang udah bisa bikin kayak gini, karena dia sudah timnya itu udah benar-benar orang ahli di bidang blockchain dan NFT. Nah ini perbandingan ya NFT yang refinable dibandingkan yang ada. Kan ada OpenSea, Anda bisa buka website OpenSea.io gitu ya, Marketplace, Reliable, Nifty Gateway terkenal juga ya. Anda bisa cek. Itu low network fee dia juga paling unggul ya. NFT creation sama publish si audited cuma dia nih. OpenSea belum tahu. Content agnostic. Jadi bisa macam-macam ya, dia bisa 2D, 3D, bisa musik, internet domain, cuma dia, yang lain enggak. Community reward, dia reliable bisa. Jadi reward untuk komunitas, karena sistemnya mungkin yang lain belum ada. Kalau dia rencananya akan ada. Dedicated brand marketplace. Jadi ada brand yang dedicated ya. Itu jadi kehebatannya. Token distributionnya tadi ini udah ya. Yang saya ingin ini bahwa 1 tahun yang untuk timnya kan di 10% nih. Itu di lock up 1 tahun, kemudian 20% setiap 3 bulan. Jadi aman lah. Anda beli ini sebagian 10% timnya, nggak akan terjadi penjualan ya, timnya kan bisa jual. Nggak akan terjadi penurunan harga yang signifikan. Yang tadi ini sudah. Jadi token sale-nya saya mau bicara nih, private public sale itu 20,49% dari total supply ya. Total supply-nya $3 juta, $3.090.000. Private sale-nya nanti 0,030. Nah, ini saya mau katakan 0,030. Kita kali saja ya, 0,03 dikali 14.500 ya, misalnya harganya Rp435. Jadi kalau Anda beli 1000 token, Anda modalnya 435. Ya, ada network fee segala macam. Saya anggap aja misalnya Anda modal untuk beli ini kalau 1000 token Rp500.000. Ya, menurut saya belum mahal ya. Anda punya 1000 token,
kalau ternyata token ini berkembang menjadi berapa? Menjadi, kan tadi 435, menjadi 10.000 perak. Berapa itu? Naik 10 kali lipat, jadi 4 juta lebih ya. Jadi main. Tapi saya bilang mah, kalau ini Anda untuk investasi, bukan untuk trading. Diemin aja udah. Biarin aja perusahaannya bekerja. Dia kan kerja tadi ada ininya ya, kuartal 1, kuartal 2. Biarin aja sampai 1 tahun lah dia perusahaannya kerja, itunya akan melambung tinggi. Anda nggak usah pusing tentang trading. Ini untuk didiemin aja, pakai uang dingin ya. Ingat, saya bukan penasihat keuangan, saya bukan ahli dalam dunia token atau kripto, dan saya tidak menyarankan Anda untuk membeli. Ini hanya untuk entertainment saja, pengetahuan dan entertainment dalam video ini. Ya, karena kenapa? Karena walaupun ini perusahaan bagus di Indonesia, tetap berinvestasi di kripto itu sangat amat berisiko. Karena regulasinya belum ada, siapa aja bisa bikin token, walaupun ini dibikin oleh profesional. Jadi saya tidak menyarankan Anda. Kalau Anda pun mau berinvestasi di sini, itu adalah tanggung jawab Anda sendiri, dan DYOR ya, do your own research, oke? Ya, kemudian ini public sale, ini private sale price ya, publicnya beda dikit ya, 0,03. Inisial market capnya 980.000, pertamanya. Total tokennya 500 juta. Ini bayangin ya, harganya fully unlock loh, saya baru baca loh. Jadi harganya ini public sale price nggak bisa naik turun. Waduh. Jadi Anda beli benar-benar dapat di harga ini. Roadmap-nya tadi Anda udah baca deh ya tadi ya. Roadmap-nya nggak saya ulang lagi. Nah, ini saya cuma mau bicara founding team. Ini Nick Chan, Anda lihat nih, 6 tahun dalam produk dan operasi manajemen for corporate and SMS across hospital, media, e-commerce. Launch a 3D fashion development program. Currently unlocking the e-commerce potential within NFT transaction. Jadi ini 6 tahun berpengalaman. Maxim Greenick. Ini anak-anak muda semua, Anda lihat. Software engineer 9 tahun pengalaman. Udahlah. Multiple project in crypto industry. Wah, udah deh. Jonas Snelling. Full stack software in the engineer ya. Ini benar-benar software engineer. Dia love in with crypto space sejak tahun 2017. Nick Au 4 tahun di Hong Kong, tax advisory ya. Jadi jago dalam hal apa ya? Pajak. Lu kerja KPMG. KPMG itu salah satu institusi apa ya yang itu audit keuangan ya. Audit, dia institusi audit keuangan yang salah satu yang terkenal ya. 4 tahun dia. Albert Chan 10 tahun dalam software development, 5 tahun di blockchain engineering, gila kan. Winner of EOS Global Hackathon 2018 tuh. Co-founded Geneos Genetic Data NFT. Wah, ini benar-benar bukan orang sembarangan, benar orang ahli. Ben, award winning product designer. Anda baca tahu, konsultan with 15 tahun pengalaman. Gila ini, benar-benar gila. Ini advisornya, penasehatnya Michael Gu. Ini founder Box Mining. Anda cari tahu aja ya. Apa nih, with over 200.000 subscriber, 12 juta view. Adalah Elvin Chung, blockchain advisor. Jadi dia penasehat blockchain dan inovator. He boasts over 10 years of cryptocurrency experience ya. Pengalamannya udah 10 tahun. Udah dah. Ini timnya udah luar biasa dah. Official marketingnya CoinsBlock, Anda bisa baca yang tadi. Ya udah itu. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan kalau Anda lihat sekali lagi ya, ini sudah berapa lama lagi? 12 jam, masih 12 jam lagi ya. 12 jam lagi. Tungguin aja di websitenya.
refinable.com. Nanti smart kontraknya buka, Anda mungkin bisa coba transaksi di PancakeSwap. Demikian. Salam sehat selalu, jaga protokol kesehatan ya. Jangan sembarangan kumpul deket-deket sama orang. Semoga cuan di investasi Anda di kripto semoga berhasil. Jangan lupa subscribe ya, karena saya akan banyak kasih info-info tentang kripto-kripto yang bagus, yang bisa membuat Anda lebih cuan lagi. Oke guys, see you in the next video. Bye.